Halo teman-teman, jadi aku mau jelasin ke kalian terkait dengan tugas Laprak 1. Itu nggak jadi pakai SPSS di pemilihan model terbaik, jadinya pakai R aja. Karena dari pihak laporan itu nggak memperbolehkan untuk pakai software yang berbayar. Nanti takutnya kalian installnya kan secara ilegal. Gitu. Nah, sebelumnya kita panggil library-nya. Ini library yang dipakai. Nah, kalau misalnya kalian waktu ngeran library ini error, berarti kalian belum install package-nya. Nanti tinggal kalian install package petik 1 sesuai sama nama library-nya apa, kayak gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah import data. Ini datanya aku definisikan sebagai variabel data 1. Ini aku datanya pakai CSV, makanya ini read CSV kayak gini. Nah, caranya nyimpen data kalian dalam bentuk format CSV itu tinggal save biasa, kalian kayak nge-save biasa gitu. Nah, di sininya itu diganti pakai CSV kayak gitu. Nah, kayak gitu. Habis itu, nah ini maksudnya header truth nih, ini loh, biar labelnya itu sekalian kita import ke R. Nah, selanjutnya kita bikin data frame. Lalu head data 1 ini tuh sebenarnya biar nggak menu-menuin konsol gitu loh. Kan kalau misalnya ini kan datanya sampai 49 ya pematannya. Nanti bakalan terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kalian pengen ya nggak apa-apa, tinggal data 1 ini kalian run aja ini 49. Dimensinya dari datanya itu ada 49 amatan dan 4 variabel, 4 baris, 49 baris, 4 kolom. Lalu lanjut aja. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan dari Laprak 1 itu di bagian pendugaan parameter regresi. Ini kalian jawabnya di sini kayak gini. Rek 1 ini untuk mendefinisikan dari linear model Y, X1 plus X2 plus X3, karena tadi dataku aku definisikan sebagai variabel data 1, maka data sama dengan data 1. Lalu untuk memunculkan koefisien regresi, kita summary dari Rek 1. Nah, nanti yang dimasukkan di dalam laprak yang di bab beberapa ya, bab 2 itu tadi, itu bagian koefisien ini, nanti di kopasnya itu segini aja ya, nggak usah banyak, nggak usah banyak-banyak. Nah, di situ kalian yang di pendugaan model itu kalian nggak perlu modelkan, jadi kalian nggak perlu dimodelkan Y sama dengan 632,244 plus 142,510 X1 dan selanjutnya. Itu kalian nggak perlu, karena kita kan bakalan nyari model terbaik nanti. Jadi nggak usah dimodelkan dulu. Di situ diisi sebagai uji parsial dari masing-masing penduga regresinya. Kayak ini. Ini kan kita lihat ya, yang signifikan itu yang X1 sama X2 aja. X3 itu nggak signifikan. Nah, X1 ini signifikan karena bintangnya 3, dia itu bahkan di alfa 0,001 itu dia signifikan. Sedangkan X2 ini signifikan di 0,01. Nah, X3 ini bahkan di 0,05 aja dia nggak signifikan, di 0,1 aja dia nggak signifikan kayak gitu. Nanti di situ, jadi di pendugaan parameter regresi itu kalian jawabnya itu sebagai uji parsialnya aja ya, dari masing-masing ini penduga regresinya kayak gitu. Terus nggak perlu diinterpretasi ya penduganya, jadi benar-benar cuma uji parsialnya, jangan lupa hipotesis kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah uji asumsi. Di sini ada uji asumsi normalitas, kita pakai Shapiro-Wilk, lalu ada Anderson-Darling, sama ada Lilly test. Nah, kita lihat di p-value-nya ya, di masing-masing uji ini kita lihatnya di p-value-nya. Untuk uji hipotesisnya, hipotesis nol itu
berarti pengamatan menyebar normal, hipotesis 1 pengamatan tidak menyebar normal. Untuk keputusannya itu tolak H0 ketika p-value itu kurang dari alfa. Di sini kita pakai alfanya 0,05. Nah, karena ini semuanya p-value-nya dari ketiga tes normalitas ini kurang dari 0,05, berarti dia tolak H0, yang berarti pengamatan tidak menyebar normal. Nah, sebenarnya ini kita nggak bisa langsung, kalau di benar-benar analisis, itu kita nggak bisa gitu benar pakai data ini, karena dia nggak memenuhi asumsi normalitas. Kita nggak bisa pakai uji OLS, mungkin kita bisa transformasi untuk menangani permasalahan asumsi normalitas yang tidak terpenuhi ini. Tapi karena belum diajari, jadi sementara teman-teman nggak apa-apa uji asumsi ini teman-teman apa adanya, uji apa adanya gitu. Jadi cuma diinterpretasiin aja dari sini, nggak perlu diuji lanjutan atau ditangani dari permasalahan asumsi ini. Kayak gitu ya. Jadi abaikan dulu ya. Nanti bakalan dijelasin kok. Lalu uji asumsi non-multikolinearitas. Nah, kita bikin korelasi, matriks korelasi, ini maksudnya itu korelasi antara X1 dan Y itu sebesar 0,4. Bla bla bla. Nah, ini pakai korelasi Pearson. Kayak gini. Nah, untuk sebenarnya ini bukan uji ya, karena kita nggak pakai hipotesis, cuma ngecek multikolinearitas itu pakai VIF. VIF-nya itu kalau misalnya dia VIF-nya sama dengan 1, berarti dia itu saling bebas atau tidak ada multikolinearitas. Tapi kalau misalnya VIF-nya itu lebih dari 10 atau sudah 10 itu sebenarnya udah mengindikasi bahwa dia itu ada multikolinearitas atau asumsi non-multikolinearitas itu terlanggar. Ingat ya, jadi asumsinya itu namanya non-multikolinearitas. Tapi kalau dia dilanggar, berarti namanya multikolinearitas kayak gitu. Nah, karena di sini nilainya masih 1,1, dia nggak lebih dari 10, itu berarti dia masih memenuhi asumsi non-multikolinearitas kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah uji homoskedastisitas. Kalau dilanggar namanya heteroskedastisitas. Nah, kita pakai Bruce-Pagan test. Jadi untuk Bruce-Pagan test ini hipotesis nolnya itu variansi Galat bersifat homoskedastisitas, sedangkan variansi Galat kalau hipotesis 1 variansi Galat bersifat heteroskedastisitas. Nah, di sini dilihat p-value-nya ternyata kurang dari alfa atau kurang dari 0,05, jadinya dia itu tolak H0. Kalau tolak H0 berarti terima H1, berarti variansi Galat dari data tersebut bersifat heteroskedastisitas. Sebenarnya ini nggak boleh ya, harus memenuhi asumsi homoskedastisitas, tapi nggak perlu ditangani, jadi teman-teman analisis apa adanya dulu aja. Oke, jadi lanjut di uji linearitas. Uji linearitas ini pakai riset tes sama Harvey-Collier. Nah, untuk linearitas, hipotesis nolnya model linier, hipotesis 1 model non-linier. Nah, untuk p-value-nya ini kan lebih dari 0,05 semuanya. Berarti dia terima H0, yang berarti model ini tuh bersifat linier kayak gitu. Lalu untuk uji asumsi non autokorelasi, kalau dilanggar namanya autokorelasi, itu pakai Durbin-Watson. Jadi sebenarnya ini autokorelasi itu sering terjadi pada data-data time series. Nanti teman-teman juga bakalan belajar di analisis deret waktu kayak gitu. Terus nah, ini bisa dilihat, kita kan DW-nya ini dapatnya 1,618 ya. Bentar, kayaknya perlu ini deh. Whiteboard. Nah, gini, kalau DW ini kita perlu ngitung-ngitung dikit sih.
DW-nya tadi ketemu 1,618. Nah, DW ini nilainya itu di kisaran 0 sampai 4. Maaf ya, tulisannya jelek. Karena pakai mouse-nya itu pakai mouse di laptop gitu. Nah, selanjutnya kita cari DU sama DL. DU itu adalah upper critical value, lalu untuk DL itu lower critical value. Nah, lihatnya itu di tabel itu, Durbin-Watson. Bentar. Nah, karena tadi kan N-nya kita, amatan kita kan banyaknya 49. Lalu untuk jumlah variabel prediktor atau X-nya itu kan ada 3, X1, X2, X3. Jadi kita lihat di ini K sama dengan 3, lalu N-nya itu 49. 9, oh di atas. 49 di sini. Ini berarti untuk yang DL, ini untuk yang DU-nya. DU-nya tadi 1,6723. Untuk DL-nya 1,4136. Maaf ya, tulisannya jelek. Teman-teman bikin garis. Nah, tadi kan DW itu nilainya dari 0 sampai 4 ya. Nanti di laprak juga dikasih kayak gini ya. Lalu di sini 1, 2, 3. Nah, di sini itu DL, DU, 4 min DL, ini 4 min DU. 4 min DU. Nah, untuk area di sini, ini DL-nya tinggal kalian ganti 1,4136, DU ini tinggal 4 dikurangi ini ya. Nanti kalian hitung sendiri ya, Rek. Nah, berarti di sini itu untuk yang autokorelasi positif. Nggak usah aku tulis ya autokorelasinya, susah banget. Nah, ini autokorelasi negatif. Kalau di sini itu nggak bisa disimpulkan atau inkonklusif. Itu susah tulisnya. Inkonklusif. Jadi soalnya aku pakai itu mouse yang ada di laptop. Nah, kalau yang ini nggak ada autokorelasi. Kalau yang ini juga inkonklusif. Konklusif. Jadi kita lihat nilai DW kita kan 1,618. Nah, di sini kan 1,4136. Ini 1,67 sekian. Maaf. Aduh. 1,6723. Nah, DW yang kita dapatkan tadi itu di selang bagian sini kan. Nah, berarti itu sebenarnya dia nggak bisa disimpulkan apakah dia ada autokorelasi atau enggak. Kayak gitu. Nanti kalian untuk uji asumsi udah pokoknya di itu aja ya, interpretasikan. Jangan lupa hipotesis nolnya. Nggak usah di itu. Kalau misalnya terlanggar ya udah biarin aja dulu sementara. Kayak gitu ya. Lalu selanjutnya adalah pemilihan model terbaik. Nah, sebelumnya kan pakai SPSS, ini kalau pakai bentar. Kayaknya belum sharing ya. Oh, ini. Maaf. Nah, selanjutnya itu pemilihan model terbaik. Ini bisa pakai metode all possible regression, forward selection, backward selection. Ini kalau yang
bentar. Nah, kalau misalnya pakai all possible regression itu, kan kita punya variabel prediktor tadi itu kan 3, X-nya ada 3, X1, X2, X3. Jadi, untuk kemungkinan model yang kita dapatkan dari metode all possible regression itu ada 2 pangkat banyaknya variabel prediktor, yaitu 3. 2 pangkat 3 berarti ada 8. Tapi 8 itu udah termasuk intercept ya. Nah, dari sini itu kalau all possible regression itu apa namanya? Kita lihat R-square adjusted-nya, R-square sama JP Mallow-nya. Nah, ini kedua ini tuh harus besar, sedangkan yang ini tuh kecil. Kita lihat, ini kan JP Mallow-nya yang ini ya, yang terkecil. Habis itu ini terbesar, R-square adjusted-nya sama R-square-nya itu yang terbesar. Berarti kan model yang hanya mengandung X1, X2, X3-nya nggak usah. Kayak gitu. Untuk yang metode forward selection, nah ini ternyata sama kan. Sebenarnya ini bakalan sama sih nanti ketiga metode ini. Jadi terserah kalian mau milih pakai apa, tapi di laprak ini ketiga-tiganya ya. Kan cuma kayak gini nanti diinterpretasi juga. Nah, untuk yang metode forward selection itu yang dipakai itu juga X1 sama X2. Itu terus habis itu untuk metode backward selection. Nah, ini hati-hati ya, variabel yang dihilangkan itu X3, berarti dia juga pakainya X1, X2. Nah, dari situ, dari pemilihan model terbaik, itu kan yang dipakai kan cuma X1, X2 ya. Jadi kita modelkan lagi, rek 2, linear model Y yang dipakai X1 sama X2-nya doang, data sama dengan data 1. Summary rek 2. Nah, ini yang kita modelkan. Jadi Y sama dengan 560,71 ditambah 142,74 X1 ditambah 41,98 X2. Kayak gitu. Bentar. Nah, untuk apa namanya lapraknya itu jadinya untuk pendugaan parameter regresi itu kita pakai yang diisi tuh yang bagian ini ya. Yang bagian ini, koefisien ini, sampai sini. Itu nggak usah dimodelkan kayak yang di terakhir tadi, nggak usah di Y sama dengan X1, 632,44, bla bla bla, itu nggak usah. Terus nggak usah diinterpretasi, benar-benar cuma uji parsial aja, signifikansinya dari tiap penduga regresi. Lalu yang nomor 2 itu uji asumsi. Uji asumsi apa adanya aja ya hasilnya, entah dia normalitasnya memenuhi atau enggak, udah diinterpretasi aja. Diinterpretasi aja, jangan lupa hipotesisnya, karena uji, kecuali yang non multikolinearitas, dia kan cuma cek lewat VIF ya. Lalu untuk pemilihan model terbaik, nah yang nomor selanjutnya kan pilihan model terbaik. Nah, di pemilihan model terbaik itu juga, ini juga dimasukin ya, yang bagian pemodelan yang udah fix ini, kan yang tadi udah kepilih X1 sama X2, jadi dimodelkan, didapatkan penduganya ini. Nah, ini yang dimodelkan Y sama dengan 560,71 tambah 142,74 X1 ditambah 41,98 X2. Dan ini yang diinterpretasi. Untuk interpretasinya kan udah pernah diajarin kayak. Nah, ini bisa dilihat ini juga signifikan juga keduanya. Nah, untuk interpretasinya berarti kan kalau misalnya untuk X2 konstan, nilai kenaikan satu satuan X1 dapat menaikkan Y sebesar 142,74. Kalau interpretasinya yang ini, untuk X1 konstan, kenaikan satu satuan X2 akan menaikkan Y sebesar 41,98. Nanti kalian sebutin aja Y-nya apa, X1-nya apa. Kayak gitu ya. Terus habis itu nanti tinggal
penutup kesimpulan saran sama lampiran. Nah, di lampiran ini R script sama R konsolnya dikopas, kopas saja gitu. Sekian, semoga bermanfaat ya teman-teman. Semangat belajarnya.